saya Kiki Maulana dan bersama bintang tamu saya, namanya siapa? Vivin Sinclair. Vivin Sinclair. Oke, sebelum aku mengkorek-korek tentang dia, sedikit cerita. Ini aku tidak di Bandung atau di Jakarta ya, tetapi ini nyebrang, ini perjalanan jauh. Tepatnya ada di Kota Malang. Kota Malang itu disebut dengan kota apa sih? Kota Batu bukan? Bukan dong, beda dong. Oh beda. Beda. Batu itu kota. Batu Nama itu kota. Oh, berarti Dekat Kota Malang. Malang dekat Malang. Kota Iya. Malang itu disebut dengan kota apa? Bisa disebut kota pelajar sih. Kota pelajar. Oke, berarti dia anak pelajar ya. Oke. Aku di Malang, berangkat tadi malam ya. Tadi sore jam 5, nyampe jam 7. Alhamdulillah lancar, cuma sedikit hujan ya. Iya. Sedikit hujan. Oke, kalau begitu kamu coba buaya darat kita kan banyak ya. Buaya darat di Indonesia banyak sekali. Banyak banget. Semenjak corona ini malah semakin meningkat. Bener. Ya kan? Nah, coba kamu say hello dulu dan memperkenalkan dirinya dulu kepada buaya darat kita. Hai. Kenalin, nama aku Vivin Sinclair. Aku asal dari Malang dan kalau kalian tanya tanggal lahir aku 18 Juli. Ditunggu kadonya ya. Pendidikan aku terakhir itu SMA, tapi masih mau lanjut kuliah tahun ini ya, doain aja. Amin. Kesibukannya? Kesibukan aku biasanya cuma photoshoot, terus kayak endorse segala macam gitu sih. Oke, itu baru perkenalan singkat ya. Mari kita korek-korek. Vivin Sinclair. Itu nama asli atau nama panggung? Nama panggung. Nama panggung ya. Oke. Nanti nama aslinya kasih tahu aja ya. Oke. Oke. Kelahiran 18 Juli. Juli. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Kalau boleh tahu di umur yang keberapa nanti itu? Ulang tahunnya? Iya. Masuk kepala 2. Masuk kepala 2. Berarti ini masih kepala 1. Masih kepala 1. Oh, masih cabe. Astaga, masih cabe ternyata ya. Alhamdulillah ya, ternyata kamu masih hidup sampai kepala 2. Betul. Semoga sampai kepala selanjutnya ya. Amin. Dia lulusan SMA. Kalau boleh tahu SMA mana? Korea Malang. Di mana itu? Di kotanya apa di kabupaten? Di kota. Di kotanya. Itu sekolahku tuh bangunan Belanda. Jadi Wow. lama banget dah. Kas Berarti pokoknya. antik ya? Antik banget. Dalamnya juga antik semua. Biasanya kalau gitu ada hantu nggak? Aku kurang tahu ya. Karena aku nggak bisa lihat kan. Jadi aku nggak bisa kerasa, nggak bisa lihat. Jadi aku nggak tahu. Biasanya kan udah suka fine di aja. Enggak. bulu kuduk gitu. Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin setannya bulu kudukan kalau ketemu kamu ya. Ngeri soalnya. Keren. Sekolah Belanda ya. Pasti itu SPP-nya mahal itu ya. Oke. Katanya rencana mau kuliah. Kapan dan di mana kalau boleh tahu? Jurusan apa juga? Aku rencananya kuliah di Udayana Bali. Udayana Bali. Bali. Oh, Bali? Nggak di sini? Enggak. Oh. Bosen. Oh ya, bosan ya. Mungkin dari Bayi. sebelum kamu ada di Janin kali ya, sampai sekarang masih di sekarang, sini. jadi ya udah. Indah. Bali. Wow, jurusan apa kalau boleh tahu? Ambil Rencana. sastra Inggris sama yang kedua itu ilmu komunikasi. Kan kalau SBM kan disuruh 2 pilihan kan. Jadi aku pilih yang pertama tuh sastra Inggris, yang kedua ilmu komunikasi. Ya diterimanya di mana? Ya. Wow. Aku dari dulu nggak ngerti Inggris. Aku dari dulu suka bahasa Inggris. Bahkan nilaiku UN dari SD sampai SMA lebih bagus bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Wah, ini padahal orang Indonesia ya. Iya. Kamu Indonesia asli tapi. Asli. Oke. Bahasa Sunda ngerti kamu? Enggak. Oh, ya. Nanti ke Sunda ya, ke Bandung ya. Boleh. Oke. Jadi mungkin itu ya. Biodata singkat. Dan katanya tadi kegiatan kamu photoshoot, endorsement ya. Kalau boleh tahu, kalau dikalkulasikan dalam 1 bulan, berapa kali ngejob? Sekitar paling dikit tuh biasanya 10. Paling dikit. 10 kali. 10 job lah dalam sebulan. Betul. Paling banyak waktu itu Paling meledaknya? banyak waktu itu meledak 22. Jadi kayak aku nggak ada hari libur sama sekali. Kayak lanjut.
Itu Sabtu Minggu aja apa sama hari kerja juga, Senin sampai Hari Jumat? hari biasa juga. Sejak aku lulus SMA kan aku free. Kan nggak ngapa-ngapain. Jadi ya udah kerjanya gitu terus freelance. Lulus SMA kapan? Tahun berapa? Tahun lalu. Oh, 2021 berarti. Oh, itu berarti saat corona ya? Iya, lulusan Tapi corona. sempat wisuda gitu nggak? Enggak, dari YouTube. Iya kan dari itu kan? Sedih ya? Sedih. Tapi nggak apa-apa, yang penting lulus ya? Iya, mending Itu. lulus. Oke, terus itu photoshootnya seperti apa kalau boleh tahu? Photoshoot ya biasa konsep, biasa casual, itu sih. Produk juga buat iklan, kayak iklan komersial gitu juga. Kan aku suka lihat tuh kamu tuh apa bikin TikTok gitu kan, Iya. promosikan barang kan. Tapi sempat ada video juga nggak? Iya. Kayak buat video gitu kan maksudnya. Buat iklan biasanya atau gitu. buat produk. Podcast pernah ada yang ngajak? Baru ini. Oh, baru Sebenarnya banyak sih, cuman kebanyakan tuh di Jakarta. Oh. Nggak kayak kakak belain namanya ke Malang gitu. Kamu juga tukang foto jalanan ya, jadi kemana-mana. Berarti terima kasih ya sudah jadi orang pertama ya. Oke, kalau boleh tahu untuk rate harganya sendiri foto? Foto. Iya, Kalau aku biasa foto tuh 300.000. Itu 2 jam. 2 jam. Kalau endorse gitu barang-barang promosiin. Kalau endorse di story itu biasa aku targetin langsung 3 story itu 450. Jadi per story-nya 150. Satu produk tapi 3 story, 3 iklan lah gitu. Iya, Itu 400.000. 450. Oh, 450. Itu net apa nego? Nego. Oh, masih bisa nego. Masih bisa. Oke. Nanti untuk masalah photoshoot ya, atau para buaya darat lah yang mau nge-DM dia, follow aja Instagramnya. Apa nama Instagramnya? Vivin SCLR. Nah, nanti lihat aja di bawah. Ada TikToknya juga? Ada dong. Apa namanya? Vivin Sinclair. Lihat aja di bawah ya. Mau follow, mau DM silahkan lah. Boleh. Boleh, terbuka pokoknya. Oke, kita lanjut yang lebih dalam lagi. Aku ingin tahu di umur kamu yang sekarang ya, lebih banyak kebahagiaan atau kesedihan yang kamu rasakan, dan berikan aku sebuah persentase dari kedua tersebut. Sedihnya itu 60%, bahagianya 40%. Wow, cukup besar ya. Lebih dominan kesedihnya. Sedih. Kalau boleh tahu kenapa sedihnya? Ya. Pertama, Ya. karena kan faktor orang tua aku cerai. Oh, Jadi aku mau nggak mau, ya udah aku kerja sendiri. Jadi kadang-kadang kayak masih sempet kepikiran gitu loh, kayak beranda-anda, aduh coba aja kalau mama papa rujuk ya. Karena aku nggak mungkin harus kerja sendiri, nggak perlu cari duit sendiri buat bayar apa-apa sendiri gitu. Capek sih jujur, kayak temen-temenku yang lain tuh kayak nongkrong-nongkrong aja gitu. Tapi kok aku nggak sebebas mereka, kayak masih ada tanggunganku banyak banget gitu loh. Bahkan sekolah SMA pun aku bayar sendiri. wow. Kalau boleh tahu, saat kamu sekolah kan SMA bayar sendiri, itu duit dari mana kalau boleh tahu? Nyepet atau gimana? Kerja juga. Kerja juga. Sudah kerja apa kamu? Dulu itu sempat aku part time di toko sepatu di daerah Pakis. Bayarnya cuma 500.000 1 bulan. 1 bulan. Cuman ya cukup buat misalnya buat nambah-nambah SPP kan. Iya. Jadi ya udah cukup. Itu pas zaman-zaman di Belanda itu sekolahnya. Iya. Iya kan? Oh. Berarti kamu keren ya. Maksudnya memang rata-rata memang kuat sih. Anak yang punya orang tua yang broken home tuh rata-rata kuat. Iya, karena terpaksa oleh keadaan. Iya memang. Terpaksa, jadi kuatnya terpaksa. Nah, Terpaksa. kalau misalkan nggak terpaksa, nggak akan kuat. Iya, nggak bisa kan. Kalau boleh tahu dari umur berapa kamu di orang tua ini? Sebenarnya udah dari aku kecil, dari SD kelas 3 atau 4 gitu. Udah bisa. Udah lama ya? Udah lama banget, cuman waktu itu posisinya papa sama mamaku tuh masih kerja. Jadi aku masih ya dibiayain, namanya anak kan, kewajiban orang tua. Cuman setelah mama sama papa nggak kerja karena Covid. Dia aku langsung, iya. Tapi sebelum-sebelumnya emang kalau dari papa aku sendiri ya,
itu ngebiayain aku tuh kayak jarang gitu. Tapi kalau mama masih mengusahakan terus buat aku. Cuman karena COVID kemarin mama kehilangan kerjaannya. Jadi ya mau nggak mau aku jadi tulang punggung. Karena gimana pun mama juga nggak bisa kan kerja, kan udah usia juga. Jadi ya mau nggak mau aku. Kamu anak keberapa? Anak kedua Dari 2 bersaudara. oh, cuma 2. Anak pertama cewek cowok? Cewek. Cewek juga. Kerja, cuman kalau cece aku tuh cenderung keras. Kayak dia nggak mau, kalau nggak penting nggak bakal dikasih. Bahkan mama aku aja nggak dikasih tiap bulan, kayak jarang-jarang gitu loh. Sedangkan kalau misalnya mama aku tuh beraninya mintanya ke aku kayak, Dek mama mau liburan, Dek mama mau makan ini. Kan nggak mungkin kan aku nggak turutin. Jadi aku cuma bilang, ya ma nanti ya, nunggu aku ada uang. Aku selalu bilang kayak gitu aja. Namanya juga anak pertama. Biasanya keras egois ya. dan keras kepala ya. Tapi kalau anak pertama dengan sifat egois dan keras kepala itu, ada sosok pasangan yang bisa meluluhkan, berarti dia hebat pasangannya ya. Iya, betul banget. Oke, jadi cukup dalam ya. Ternyata kesedihannya itu dari keluarganya. Apakah ada hal lain lagi kesedihannya selain dari keluarga? Kalau di masa SMA nih ya, aku bicara waktu aku SMA itu sebenarnya banyak sih, karena aku ngalamin banyak banget orang-orang yang kayak nggak suka sama aku, bahkan sampai sebar-sebar kayak berita. Bully? Aku dibully di sekolah sama ada satu geng di sekolah, itu ngebully aku dari aku SMP kan kita satu sekolah. Dia bully aku dari aku SMP sampai SMA pun masih. Kamu nanya kenapa aku dibully? Iya. Aku sampai sekarang nggak tahu kenapa, karena sampai sekarang nggak? Sampai sekarang kayaknya mereka cukup ngebenci aja sih. Bahkan sama Instagram aku tuh diblokir tanpa sebab. Kayak ya udah diblokir gitu. Dan aku nggak Mungkin pernah kamu melakukan kesalahan yang nggak kamu sadari kali. Mungkin ya. Coba ingat-ingat, apa kentut gitu di wajahnya, atau gimana gitu? Iya, itu aku tuh nggak pernah nyenggol sama sekali. Karena aku tuh anaknya tuh tipikal cewek yang kayak bodo amat gitu. Nggak pernah mau yang kayak saingan sama siapapun tuh nggak pernah. Biasanya kan down. Kamu nggak? Coba aja. Down. Tetap down. Karena posisinya waktu itu abis ada masalah keluarga, ditambah lagi di sekolah kondisi yang kayak gitu, aku tertekan. Iya betul. Tertekan banget. Aku sampai nggak mau sekolah waktu itu karena ada kesebar nih foto ya gitu, foto-foto nakal yang mereka mengklaim itu aku. Padahal kalau aku lihat sendiri itu jelas-jelas bukan aku. Dan editan orang gitu. terdekatku pun tahu kalau itu bukan aku. Dari HP-nya udah beda. Kan itu ya pokoknya ada cewek foto gitu. Foto di depan kaca pakai HP, kayak mirror selfie gitu. Itu tuh udah beda banget dari semuanya, itu udah beda banget. Tapi mereka ya namanya orang gak suka kan, pasti kan cari-cari cara kan. Betul. Jadi ya udah, itu kesebar udah satu bahan. sekolah. Satu sekolah kesebar. Gak ada yang mau temenan sama aku, cuman aku punya satu orang yang emang dia tuh nemenin aku terus, bener-bener sampai sekarang pun dia masih temenin aku. Masih percaya sama kamu. Masih. Wah, itu harus dipelihara, itu harus dibudidayakan itu. Kamu Betul. berarti bersyukur ya. Bersyukur banget. Dari kejadian itu jadi aku tahu mana yang beneran temen, mana yang bukan gitu. Coba kalau nggak ada kejadian itu mungkin aku sampai sekarang masih banyak dikelilingin sama orang-orang yang fake mungkin. Wah, satu sekolah ya. Satu sekolah, hampir satu Sedangkan sekolah. itu pasti kan ratusan siswa ya. Iya. Banyak Nggak banget suka ya. sama aku. Dulu aku juga di kuliah sekolah seni itu di demo seluruh jurusan sama. Kenapa? Sampai aku digiring ke kantor polisi. Berarti kita sama-sama ya, Iya. punya masa lalu Punya ya. masa lalu yang kayak gitu. Emang SMA kayaknya banyak drama. Memang banyak drama sih. Banyak drama. Kayak semua di kehidupan banyak drama. Tapi salut ya sama kamu ya. Kamu masih bisa bertahan ya dalam kondisi sekolah kayak gitu, keluarga kayak gini, terus pekerjaan juga masih freelance ya. Iya, betul. Kamu masih bisa, minimal masih bisa hidup lah. Iya. Itu masih bisa napas. Ya, makan nasi kecap sama kerupuk. Dan kamu nggak mempermasalahkan itu? Enggak. Malu, gengsi, Enggak. kenyang tapi. Kenyang. Aku lebih malu kalau aku pura-pura kaya di depan mereka. Ah, itu betul sekali ya. Betul. Terus nasib kakak yang pencitraan gimana? Kakak juga pencitraan, tapi pencitraannya sama model ya.
dan ngejomblo teuing. Oke. Salut ya. Pokoknya nih para buaya darat ya. Ini hebat ini. Laki-laki nih yang suka nih buaya darat nih, apalagi haters nih ya. Kalian tuh udah menganggur, stalking, belajar dari cewek ini. Dia tetap bersemangat ya. Tapi kamu ada cita-cita, ada harapan. Ada. Apa kalau boleh tahu? Dari dulu nih ya, dari kecil tuh aku selalu kepengen kerja di kayak bank atau kantor. Tapi aku nggak mau kalau jadi yang kayak sekretaris doang gitu. Enggak, aku tuh ada jiwa pemimpin. Jadi aku tuh kayak gimana pun aku tuh mau jadi pemimpin. Gimana pun caranya ya, mungkin dari bawah dulu gitu kan. Kan lama-lama bisa. Yang aku nggak masalah sih, meskipun aku tahu kondisi aku sekarang kayak gini, tapi aku tetap nggak mau ganti cita-cita. Kayak ya udah aku harus afirmasi kalau misalnya aku bisa, aku pasti bisa. Entah kapan pokoknya aku pasti bisa. Ya, harus dari bawah dulu. Betul. Pasti dari bawah dulu. Karena kita harus menimbun ilmu dulu sebelum jadi manajer ya. Belajar, Jadi belajar. takutnya kalau kamu langsung jadi manajer, ada bawahan nanya-nanya ke kamu nggak Nggak ngerti tahu. tentang siklus perusahaan kayak gimana. Itu aku juga dari OB lantai 1 naik ke lantai 2, tetap jadi OB. Yang penting naik lantai lah ya. Naik lantai. Oke. Jadi kita sudah tahu ya kesedihan dia. Nanti untuk para buaya darat atau hatersnya saya nanti bisa diputar-putar aja videonya soal kehidupan dia. Sekarang 40% dari sisi kebahagiaan kamu. Aku ingin tahu. Apa itu? Ya iyalah, apa itu? Kebahagiaannya apa itu? Aku jujur bahagia sekarang tuh karena lebih bisa udah mulai nerima keadaan aja sih. Yang dulunya kayak sering malam-malam nangis gitu kayak ih kangen, coba aja kalau serumah lagi, utuh lagi. Kalau boleh tahu kamu tinggal sama siapa sekarang? Sama oma. Nenek. Sama nenek aku. Oke. Dan senengnya juga karena apa ya, lebih bisa ngehasilin duit lah daripada dulu waktu sekolah. Kan kalau dulu kan masih sekolah kan terhalang sama waktu kan. Tapi kalau sekarang ya udah kemana-mana oke, gas gitu. Bahkan udah mulai bisa kayak diajak temen gitu, ayo nongkrong gitu. Ya aku pasti ya ayo gitu. Ayo. Meskipun mikir nih ya, Iya. tapi kayak Ayo, pay letter aku masih kosong nih. iya kalau letter tuh gila banget. Baru kemarin bayar. Tapi itu sekarang lebih ke bersyukur kan ya, sama yang kamu jalani sekarang. Hebat. Dan aku memperkecil circle pertemanan. Jadi aku lebih bahagia di situ. Meskipun teman aku itu aja, tapi aku tahu mereka tuh beneran sama aku. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Lebih baik sedikit tapi punya Iya. teman yang bobrok gitu. Ya. Betul. Timbang banyak bisa di mana-mana tapi jadi penyebar fitnah atau Iya, apa gitu. yang Betul. anggap kayak saingan gitu. Padahal kita nganggap temen gitu. Iya. Gak suka. Betul. Carilah yang bobrok tapi jujur ya. Betul. Mending gitu. Ada lagi kebahagiaan kamu selain itu? Lebih ke bersyukur atau ada lagi? Sama mulai baru-baru ini tuh aku lebih kayak nggak tahu, kerasa sayang aja sama diriku sendiri. Dulu tuh aku sempet juga self harm, Apa itu self harm? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Oh, ya. I'm sorry. kayak nyakitin diriku sendiri, Gini. cutting segala macem, kayak Perempuan kan memang suka gini kan? Iya. Di nadi itu. yang Mau nyari mati atau mau nyari selfie dong? biar kayak nggak tahu, rasanya tuh kayak lega aja gitu. Atau enggak aku biasa pukul-pukul lemari sampai tanganku tuh merah. Tapi kan pedih kan itu. Iya, Sakit kan? sakit. Apa yang dicari dari sosok perempuan melakukan itu sih? Kamu kan perempuan kan? Aku ingin tahu apa yang perempuan cari. Jujur kalau aku lebih cari kayak Puasan aja. kepuasan aja, karena aku nggak tahu ngelampiasin ke siapa kan. Cowok lah. Sekarang dulu mantan aku juga yang sini. Udah puas. Gitu sih. Iya, kalau waktu itu aku ada cowok mungkin aku hajar aja kali ya. Cowok orang kan bisa. Ya dong. Itu aku dituju lagi. Oke. Alhamdulillah ya, sekarang lebih banyak bersyukur. Ternyata bersyukur tuh enak ya. Enak ya, lebih kerasa. Iya. Pernah nggak bersyukur nggak? Nggak bersyukur. Pernah nggak? Nggak.
Dulu ya sempet banyak banget aku lalu ngeluh dikit-dikit ngeluh apa dikit ngeluh gitu. Cuman sekarang nggak tahu, lebih kayak kebuka aja gitu. Terus aku juga seneng karena aku tuh udah bisa mulai bantu orang yang kayak di pinggir-pinggir jalan, yang dia homeless, yang nggak punya rumah, atau yang membutuhkan, yang kayak jualannya sepi, kayak gitu-gitu. Aku lebih seneng bantu mereka sih. Nah betul. Jadi rasanya tuh kayak nggak tahu, lega aja, seneng gitu habis ngebantu orang sih kalau aku. Karena memang kebahagiaan itu simple ya. Simple banget sebenarnya, nggak perlu ini itu. Cuman kadang orang tuh niat dan ngelakuinnya susah gitu. Betul. Mungkin harus yang besar-besar gitu mencari kebahagiaan. Padahal kan yang simple-simple, bantu-bantu orang ya, bantu-bantu pedagang, bikin mereka tersenyum, itu kan udah cukup lah gitu. Bahagia banget gitu di hati, kayak adem gitu. Iya, orangnya seneng, senyum, kayak itu langsung seneng banget ya, betul. Rasa senangnya beda lah pokoknya. Beda. Terasa banget. Langsung jadi superhero aku di situ. Oke, jadi kita sudah tahu ya biodata dia, kehidupan dia, baik yang buruknya, kebahagiaannya juga kita sudah tahu. Pokoknya aku dan haters se-Indonesia mendoakan Vivin yang terbaik ya. Amin. Semoga semakin bahagianya naikin lagi bahagianya dan kesedihannya tolong turunin lagi. Ya minimal setara lah 50-50 ya. Jangan lebih dominan sedihnya ya. Pokoknya aku dan haters Bandung mendoakan yang terbaik ya. Amin. Oke. Sekarang mari kita korek-korek. Kalau tadi masalah kehidupannya. Sekarang masalah masa-masa kelam, masa-masa indah bersama monyet-monyetnya ya. Oke, aku ingin tahu di umur kamu yang sekarang pasti punya mantan kan? Punya dong. Punya. Sebutkan berapa banyak mantan kamu? 1. Biasanya kalau lama gini banyak biasanya. Enggak. Yang pacaran beneran kan, bukan yang cuma deket doang. Iya. Kalau yang deket doang aku lupa. Buaya. Monyetnya jangan. Oke. Empat. Oh, 4. Dikit kok. 4 ya? 4. Ada 4. Dari keempat mantan ini, kasih tahu kita mantan terbaik. Mantan terbaik. Iya. Mantan terbaik yang ketiga. 3. Oke. Apa yang dia kasih ke kamu? Bukan, sebenarnya terbaiknya itu bukan kasih sesuatu gitu ya, kasih barang atau apa. Cuman lebih kayak dia tuh kasih aku pelajaran tuh banyak banget. Pelajaran hidup? Pelajaran hidup. Atau pelajaran sekolah? Pelajaran hidup. Kayak aku sama dia tuh kita saingan nilai di SMA, saingan nilai. Jadi kan kayak positif gak sih, teman sekolah? Okay. Jadi kan positif gak sih kalau kayak gitu kan? Terus kayak belajar bareng gitu. Ya itu positif banget. Jadi terus tapi karena aku sering disakitin di masa lalu, jadi berimbasnya aku nyakitin dia. Itu satu hal yang bikin aku tuh nyesel. Kenapa gitu loh? Kenapa aku tuh bodoh banget? Kenapa aku nyakitin dia? Padahal dia tuh udah baik banget sama aku. Tapi dia pernah nyakitin kamu? Enggak pernah. Tapi kamu nyakitin dia? Aku nyakitin dia. Oh. Gak tau ya. Ceritanya bagaimana itu? Ya. Kamu selingkuh? Enggak, aku gak selingkuh. Aku tuh emang anaknya tuh dulu, aku tuh friendly. Ke cowok tuh friendly. Tapi bukan berarti aku suka sama cowok ya, enggak. Tapi aku friendly ke cowok. Jadi kayak friendly ke cowok tuh kayak mereka kayak telepon, ya udah aku angkat. Kenapa gitu? Atau enggak misalnya chat ada apa gitu ya. Udah aku temenin chat gitu. Tapi enggak sampai ada perasaan. Dan dianya juga waktu itu posisinya ngajak aku keluar. Order apa sih? Drive thru. Nah, ya udah dong aku drive thru kan sama dia. Tapi nggak ada yang intens kayak aku suka sama dia tuh nggak. Cuman aku di situ care, dan itu perginya bertiga. Ada adik sepupunya juga, nggak cuma berdua doang. Nah, yaudah. Posisinya juga waktu itu aku belum makan.
Jadi mau nggak mau ya udah deh sekalian aja gitu kan pikirku, karena dia juga deket rumahku, lagi deket rumahku, ya udah sekalian aja berangkat gitu. Nah, ternyata ternyata aku salah gitu, dan aku baru sadarnya tuh setelah pulang dari sana. Aku baru sadar, ya ampun, aku salah deh, aku salah. Apakah kamu nggak ngabarin dulu? Dia anak asrama, dia nggak pegang HP. Tapi kan minimal ya mungkin nggak ada kabar itu kali. Mm-mm. Ya namanya rasa cemburu pasti Iya. ada ya, terus kesalahpahaman itu hanya salah paham aja. Mm-mm. Ya. Cuman ya udah deh. Cuman harusnya kalau dia bisa memberi ilmu ke kamu, harusnya kamu juga bisa memberi ilmu balik ke dia. Betul. Kamu pikir bagaimana caranya aku bisa memberi kabar. Entah itu kamu bikin surat titip ke satpam atau ke teman-teman yang ada di asrama, titip lah surat buat si dia gitu kan. Mm-mm. Itu lebih baik ketimbang kamu diam-diam menghanyutkan kan lu sakit. Mungkin kalau Iya, aku juga ada di salah situ ya, posisi aku nggak tahu nih, Mm-mm. terus aku langsung ngeliat seperti ada tamparan gitu kan, loh Iya. aku di asrama, berarti selama aku di asrama Nah, kamu betul. di luar berarti liar. Iya. Tapi mungkin itu hanya salah paham, tapi kamu juga harus memaklumi ya, Mm-mm. karena tidak ada kabar. Uh-uh. Oke, berarti putusnya gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Oke, kita lanjut dari keempat mantan ini. Mm-mm. Mantan terburuk. Mantan terburuk. Iya. Mantan terburuk tuh ada sih. Yang pertama. Jadi itu ya perjalanan cinta kamu ya. Mm-mm. Selama berarti pacaran pertama itu dari tahun Waktu SMP kelas 8, SMP kelas 8, Oh, kelas 8, kelas 2 kelas 2. sampai sekarang ya. Mm-mm. Oke, jadi untuk para buaya darat yang ingin tahu mungkin dari kehidupan dia sampai dunia percintaan dia, hal-hal yang dia sukai dan hal-hal yang tidak dia sukai dari segi laki-laki, sudah Pipin ceritakan. Nanti untuk para buaya darat silakan tonton aja video ini. Oke, kita lanjut. Sebelum ke sesi terakhir, kita akan bongkar karakter dan sifat dari Pipin. Sudah aku siapkan materinya. Oke. Oke, materinya sudah aku siapkan. Mari kita bongkar. Pipin. Kalau kamu ketemu orang Sunda, nama kamu jadi Pipin. Pipin. Karena orang Sunda itu nggak bisa bilang F. F. Ya. Pipin. Di sini juga dipanggil Pipin. Oh, Pipin juga. Pipin. Jadi, Pipin ini, kalau saya baca ya, ciri-ciri tanda-tanda Pipin kalau masih sayang sama mantan. Kamu pernah sayang sama mantan? Dulu. Nah, kita coba baca. Jadi Pipin ini kalau tanda-tandanya ya, tanda-tanda masih sayang sama mantan itu, jadi masih akan lanjut berkomunikasi dan menemui mantannya. Meski Pipin sudah memiliki kekasih, tapi bukan berarti Pipin selingkuh. Mereka hanya tidak ingin memutus hubungan secara sepihak. Tuh. Salah. Oh, salah. Enggak. Kamu tidak berkomunikasi sama mantan. Enggak. Kalau aku udah selesai. Aku tipikal anak yang selesai. Enggak, meskipun masih ada rasa, tapi udah disimpan aja sendiri, nggak perlu aku tunjukin lagi ke dia. Selesai. Is that kayaknya itu mungkin yang disebut dengan definisi menyia-nyiakan ya. Jadi ya udah, kamu udah nyanyain aku, ya udah Iya, berakhir aja. Oke, berarti salah ya. salah. Kita lanjut. Vivin ini, nah ini benar. Saya mengalami di sini ya. Vivin ini suka menunda-nunda. Dia juga suka menganggap enteng suatu pekerjaan. Itulah kenapa kebanyakan pekerjaannya tidak selesai. Benar. Iyalah, ini juga Iya. benar kan? Benar. Jangan jam 12 ya. Nyampe sini jam 3. Juara ini nama Pipin. Benar. Apa alasannya? Aku ingin tahu alasannya itu apa. Sebenarnya alasannya itu kadang, kalau aku ya jujur nih, kalau hari ini ya beneran nih, kalau hari ini aku tuh udah siap
Udah siap dari jam, ya mentok-mentok tadi jam setengah 1 udah siap. Udah kelar nyatok juga, udah segala macem nih. Tapi kan aku nunggu dijemput kan, karena aku nggak mungkin kesini naik ojol gitu kan, mungkin karena kan gak dibolehin. Ya aku tuh kemana-mana setiap kali job itu harus ada temennya. Dan tadi kebetulan si itu bisanya jam sekian, jadi aku bilangnya ya udah nggak apa-apa. Dan sekali pas kesini pas jemput aku macet banget di daerah Ciliwung deket rumahku tuh macet banget. Selalu kayaknya. Tapi kalau misalnya buat video-video gitu emang bener sih aku suka nunda kayak alah 45 detik doang nanti aja gitu sampai akhirnya tuh. Dengerin. Kakaknya dari Bandung. Udah kamu bisa memprioritaskan kakak dulu. Makanya, tapi aku nggak bisa naik ojol, aku takut. Kamu nih ya. Encok nih, tulang rusuk aku ya tuh ngebengkok. Kan aku biasa waktu lama buat tiduran. Ujung-ujungnya cowok yang salah. Iya ya, selalu salah ya. Selalu. Kita lanjut berarti bener ya. Vivin ini, kita baca. Vivin ini sosok perempuan yang sensitif. Ya, segala sesuatu dimasukkan dalam hatinya. Jadi Vivin juga cenderung mendahulukan perasaannya dibandingkan pikirannya. Betul? Kenapa? Ada apa dengan perasaannya dulu? Kenapa kamu nggak berpikir jauh dulu? Karena aku mikirnya tuh kayak dari dulu aku tuh udah sering sakit hati gitu karena masalah di rumah, karena apa ya udah kalau sama orang lain aku mau diri aku dong yang aku duluin, kayak aku sekarang tuh fokusnya mau melindungi hati aku itu kayak gitu sih aku. Jadi aku sensitif anaknya, misalnya ada kata-kata yang nggak aku suka ya aku nggak mau lagi ketemu sama orang itu, kayak ya udah deh cukup sampai sini aja kayak gitu sih. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya ada orang kayak jokes kayak ngasih apa kayak bercanda kelewatan gitu, aku udah kayak langsung apaan sih, sakit hati, ngerti gak sih? Ini definisi orang yang sakit hati itu gini, jadi dia lebih melindungi hatinya dulu. Oke. Berarti benar ya? Nah, oke. Kita lanjut. Vivin ini selalu membutuhkan cinta dan perhatian orang-orang terdekatnya. Bagi Vivin, keinginan ini setimpal dengan semua cinta dan kasih sayang yang juga telah ia berikan, makanya ia selalu manja. Betul? 100% betul. Wah, ini. Ada apa dengan sifat manja? Dan ini kan seperti feedback ya. Kamu baik ya, aku baik. Iya. Kamu perhatian. Tapi ada satu sisi yaitu kamu manja. Aku lebih dominan kan maksudnya. Ya, mungkin ini haus perhatian kan. Kayak aku karena caper kali ya. Haus kasih sayang kayaknya. Betul. Jadi kalau misalnya dia nggak perhatian, kamu bakal cari perhatian banget ya. Caper gitulah pokoknya biar dapat perhatiannya. Betul. Kita orang lain yang memperhatikan ya. Berarti betul ya? Betul. Kita lanjut. Vivin. Oh, ini tadi sudah ya. Kita lewatin. Vivin, kalau pertama kali diajak ngedate nih, misalnya Vivin baru jadian, pertama kali diajak ngedate, Vivin ini tipikal orang yang mendadak hening dan mendadak canggung. Betul? Nah, kenapa? Canggung aja gitu, kayak malu. Aku takut salah omong, aku takut salah tingkah. Kan kalau misalnya ngobrol gini ya, cowok cewek ya, apalagi sama cowok yang aku suka, tatap-tatapan aja udah bikin kayak aduh mau ngapain aduh meleleh sendiri gitu. Iya di motor ya, berarti benar ya, jadi mendadak hening gitu ya. Kayak lebih asik di chat ya, tiba-tiba ada suara jangkrik aja. Ini berarti benar ya. Vivin, nah ini kita baca ya. Jadi Vivin ini kalau baru putus sama mantan, ya, pak mantan ini putus. Jadi Vivin ini akan tetap memukau, bahkan membuktikan pada pasangannya
bahwa dialah yang terbaik, bahwa Vivin lah yang terbaik. Tak jarang Vivin juga upload foto di sosmed yang dia yakin bisa membuat mantannya begitu merindukannya. Kamu balas dendamnya tuh lewat kebahagiaan kamu, memamerkan kebahagiaan kamu gitu. Enggak. Hmm? Salah. Oh salah. Salah. Jadi balas dendam ke mantan gimana? Versi kamu berarti. Kalau aku sih balas dendam ke mantan sih banyakin ini ya, kayak buktian kayak ini loh, aku tuh bisa tanpa kamu, kayak aku dapat uang sendiri, aku apa-apa sendiri gitu. Jadi aku lebih suka balas dendamnya tuh lewat prestasi aja sih daripada kayak foto. Tapi kamu menunjukkan kan, nih aku bisa loh kayak gini. Tapi nggak pernah aku tunjukin kan kalau misalnya aku lagi misalnya nih lagi ada duit nih, kayak don foya-foya gitu, nggak pernah aku tunjukin kan. Ya udah aku kayak udah amat sih, pasti dianya juga udah tahu, pasti dianya juga kayak udah ngelihat dari sosmed aku kan, pasti kayak wih udah bahagia ya sekarang, meskipun tanpa aku upload itu tujuannya kayak gitu. Aku nggak pernah kayak aku ya udah upload karena aku suka sama fotoku, aku upload. Berarti mantannya aja yang masih stalking ya? Iya, kalau ada sih kayak gitu parah sih. Oke, berarti salah. Ini kita baca. Ternyata Vivin ini punya suatu kejorokan. Kita baca. Mana sih? Gak ada aku. Oh, jadi Vivin ini sering gatel rambutnya. Betul? Enggak dong. Oh enggak. Enggak pernah gatel. Kayak ketombean, kutuan gitu. Enggak pernah. Oh nggak pernah. Oh berarti salah ini salah. Ini materinya ini, siapa sih yang bikin materi? Vivin ya. Vivin. Vivin ini sering disakitin cowok. Betul? Iya, betul. Betul banget. Valid. Sakit hati terparah. Waktu masih pacaran atau gimana? Mau itu pacar atau teman, pokoknya di sini sih dibilang cowok aja. Cowok ya, waktu itu pernah sih kena kayak kekerasan fisik sama cowok. Terus abis gitu ditinggal ya sama papa, kayak udah nggak ngerasain figur ayah dari aku kecil gitu loh. Berarti kamu belum tahu wajah ayah kayak gimana? Tahu sih, cuman kayak aku kayak harusnya kan ayah tuh kan kewajibannya kan sebagai seorang ayah kan menafkahi anak sama istrinya. Tapi aku udah kehilangan figur itu dari aku kecil gitu. Terus pernah lagi kayak banyak nggak banyak sih, maksudnya tuh pernah kejadian di aku dideketin cowok cuman karena taruhan. Kayak gitu. Kamu deketin ini, tapi nanti kalau misalnya berhasil nanti kita atau apa pokoknya taruhan deh. Aku pernah taruhan kayak gitu. Parah banget. Alhamdulillah aku menang. Nggak bener. Tapi kan menang itu. Setidaknya menang. Udah dapat ceweknya, dapat duit juga waktu itu. Zaman dulu 50.000, gede itu. Udah paling besar ya? Paling besar itu si zaman sekolah. Oke, berarti bener ya? Bener. Kamu pernah dapat tamparan? Enggak cuma tamparan doang, pukulan, tendangan. Smackdown. Enggak sih. Sempat memar. Pernah memar. Kamu nemu dia di mana itu? Makanya. Kacau tuh Buaya Darat. Salah ambil kayaknya. Kamu nih salah mancing itu. Kamu salah mencari perhatian itu. Kayaknya salah. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Pernyataan yang terakhir ya. Jadi Vivin ini, nah ini katanya sih di sini Vivin itu orang yang suka masang alarm pagi, tapi saat alarmnya bunyi itu dia malah matiin alarmnya, dan dia tidur lagi. Oh, bener. Betul. Oh betul. Kenapa? Aku tuh ya, kalau jujur ya, ini kalau aku malam itu kerasanya itu seger banget tuh. Malam sampai tidur begadang. Paginya itu baru kerasa kayak lemes, males, masih ngantuk gitu. Susah banget ninggalin kasur.
Jadi ya udah, masih kayak di kasur, diam dulu, matiin alarm, tidur bentar, 5 menit lagi gitu. Tapi kayak langsung bablas sejam gitu. Ya, Jadi fungsinya kamu memasang alarm di malam hari itu niatnya untuk apa? ya biar bunyi aja gitu. Kayak aku baru notice, oh udah pagi gitu, ya udah tidur lagi aja. Mending udah tahu kapan paginya. Ya betul. Betul kan? Aku pernah kayak gitu, nyobain gitu ya. Masa? Tipikal orang-orang yang rebahan itu iya. Tapi aku telat masuk kantor. Aku kalau ini, aku pernah tuh nyobain. Cobainnya kayak orang-orang gitu, maksudnya rebahan lah gitu. Rebahannya diperpanjang gitu. Panjang. Ternyata enak. Enak kan? Enak gitu ya. Enak. Enak, tapi ya kalau aku sih jarang sih. Karena aku harus masuk ke kantor sih ya. Kalau aku sih karena lagi pengangguran gini setiap hari sih. Iya, tapi pernah kok ya kalau libur juga kakak Kayak gitu sampai istirahat kan. siang. Pokoknya kerasa banget lah saat kita bangun itu. Soalnya bangun kepaksa nih, ini mata tuh masih berat. Iya. Tapi saat bangun siang-siang itu mata tuh udah bener-bener nggak bisa merem lagi. Jadi udah bener-bener itu yang disebut dengan bangun tidur. Nah, Itu real baru bangun tidur. real bangun tidur tuh itu gitu. Jadi bukan kepaksa. Jadi bener-bener udah kebuka matanya. Tapi saat kita paksa merem udah nggak bisa. Nah itu. Iya, itu baru bangun tidur yang beneran. Nah itu. Ya. Jadi tidur 8 jam itu bohong ya hitungannya ya. Tidur sampai kalian tuh nggak bisa merem lagi. Nah harusnya itu sampai titik. Nah itu. Kapan kalian bangun ya sampai mata kalian nggak bisa terbenam lagi. Betul. Bukan 8 jam ya. Oke, jadi kita sudah membongkar. Tapi ada 2 ya yang salah. 8-nya benar. 8-nya benar. Nah, jadi untuk para buaya darat dan haters saya nih, kalau mau mendekati Vivin, mungkin itu bisa dijadikan pelajaran ya, bahwa Vivin itu orangnya seperti itu. Tetapi tadi itu universal ya. Mungkin kalau benar, yaitu mungkin sifat dan karakter dari Vivin. Tapi kalau salah, berarti itu di luar sifat dan karakternya Vivin. Jadi nanti untuk karakter dan sifat Vivin nanti akan aku tampilkan di layar kaca ya. Jadi untuk para haters dan buaya darat nanti bisa baca sendiri keterangan-keterangan karakter Vivin. Paling segitu aja ya perjumpaan kita. Sudah cukup panjang ya. Sudah tahu nama dia, nama panggung. Nama aslinya rahasia. Nama aslinya rahasia, tapi hanya saya yang tahu karena saya nanti yang transfer uang ke dia lewat ATM. Iya. Jadi namanya bank itu pasti menggunakan Nggak bisa nama nama asli. panggung, Iya, ya? betul. Oke, jadi namanya sudah tahu kita semua. Dia asli Malang ya. Asli Malang. Asli Malang. Habis itu rencana kuliah. Kita doakan yang terbaik. Amin. Kehidupannya juga pokoknya aku dan haters Bandung mendoakan yang terbaik ya. Dunia percintaannya juga sudah aku korek-korek juga, sama mantan-mantan buruknya juga kita sudah tahu. Di situ karakter Vivin seperti apa kita sudah tahu. Kayaknya itu udah cukup padat ya. Pokoknya podcast kali ini Vivin ini sudah aku bongkar dari atas rambut sampai kuku kaki paling bawah itu. Nanti untuk para haters tonton aja videonya. Oke, untuk Vivin terima kasih ya. Terima kasih, akhirnya kita ketemu juga ya. Iya. Sudah lama banget ya. Lama banget janjiannya. Iya, karena mungkin momennya kali. Karena Iya. sekarang momen lebaran, libur panjang. Karena perjalanan juga panjang. Jadi banget. aku butuh, tapi untung Vivin tidak pundung ya. Tidak marah ya. Oh ya, enggak tenang. Takutnya kakak nih bohong sana. Enggak dong. Tunggu-tunggu sana. Oke. Pokoknya untuk Vivin aku doakan sehat selalu, Amin. panjang umur, Amin. rezekinya lancar, Amin. karirnya bagus, cita-cita dan impian Vivin tercapai ya. Tercapai. Kebahagiaannya kita tunggu ya, semoga makin meningkat juga. Untuk masalah percintaannya juga ya, yang keburukan itu jadikan pelajaran ya. Memang tidak ada yang sempurna ya. Yang ada itu menyempurnakan kekurangan ya, saling menyempurnakan gitu. Semoga kamu dapat yang sayang sama kamu, cinta sama kamu ya. Dan yang terpenting itu bangga memiliki kamu ya. Itu yang terpenting.
Yaudah, sampai sini saja ya perjumpaan kita ya. Kalau begitu, sampai jumpa di sinema selanjutnya. Bye-bye!